Siapa itu John Locke? John Locke adalah seorang filsuf politik yang dilahirkan di Brighton, Somerset, Inggris, pada 29 Agustus tahun 1632. Tokoh besar ini menempuh pendidikan di Westminster School, lalu melanjutkan ke Christ Church, University of Oxford, dengan mengambil fokus di bidang medis. Walaupun begitu, pendidikan ini berpengaruh banyak nantinya pada pemikiran-pemikiran John Locke yang sekarang menjadi dasar dari filsafat barat. Dalam perjalanan pendidikannya, John Locke bertemu dengan Lord Ashley atau Earl of Salisbury yang membuat John Locke lebih mengenal dunia politik dan mempengaruhinya untuk pindah ke London. Selanjutnya, John Locke menulis bukunya yang paling terkenal, yaitu Two Treatises of Government, yang berkaitan dengan hak alamiah manusia dan kontrak sosial yang tidak hanya fenomenal di Inggris, namun juga hingga Amerika dan Perancis, yang akhirnya terbentuklah revolusi. Saat Inggris diambang menuju revolusi, John Locke terpaksa harus pergi dari Inggris pada tahun 1683 karena menjadi sasaran pemerintah. Dalam pengasingannya di Belanda, ia menulis An Essay Concerning Human Understanding yang baru bisa dipublikasikan saat ia kembali ke Inggris pada tahun 1688. Kembalinya John Locke ke Inggris dikarenakan adanya peristiwa Glorious Revolution atau Revolution of 1688 yang menggulingkan kekuasaan Raja James II. Peristiwa tersebut sekaligus memindahkan keseimbangan kekuasaan yang awalnya berdasarkan tahta berubah menjadi parlemen. Lama menderita karena kesehatan yang rapuh, John Locke akhirnya meninggal pada 28 Oktober tahun 1704 di Essex, tempat tinggalnya selama 10 tahun terakhir hidupnya. Lama setelahnya, hingga kini pun pengaruh dari John Locke masih terasa. Mengapa John Locke bisa disebut sebagai seorang filsuf politik? Penyebutan tersebut tidak lepas dari pemikiran John Locke yang menjadi peletak dasar bagi negara liberal. Dalam menyusun pemikirannya, John Locke menggunakan teori tabula rasa yang menekankan bahwa pengalaman merupakan sumber dari pengetahuan. Teori ini menentang dengan keras pernyataan yang menyebutkan bahwa manusia lahir dengan membawa serta pengetahuan. Artinya, ketika lahir, manusia itu seperti kertas kosong yang tidak mengetahui apa-apa. Selain itu, John Locke juga dikenal sebagai Father of Liberalism karena pemikirannya ini berhasil menjadi inspirasi sentral bagi peristiwa Revolusi Perancis dan juga Revolusi Amerika. Menurutnya, kekuasaan dan kedaulatan seharusnya berada di tangan rakyat. Maka dari itu, kekuasaan yang semena-mena harusnya dihapuskan. Caranya ini dengan melakukan pembatasan kekuasaan negara. Ada dua solusi yang ditawarkan oleh John Locke. Yang pertama adalah membentuk konstitusi atau undang-undang yang dibuat oleh parlemen dan disetujui oleh mayoritas. Dan yang kedua adalah melakukan pembatasan kekuasaan negara menjadi 3 unsur atau yang kita kenal sebagai trias politika. Trias politika yang dimaksud John Locke di sini adalah membagi kekuasaan menjadi 3 lembaga, yaitu eksekutif, federatif, dan juga legislatif. Legislatif berarti lembaga yang membentuk undang-undang atau membuat undang-undang. Eksekutif berarti lembaga yang melaksanakan undang-undang tersebut. Dan yang ketiga adalah federatif, di mana federatif ini harus mengurus hubungan luar negeri atau dalam konteks tersebut melakukan atau mengurus tanah-tanah jajahannya. Nah, selain trias politika ini, John Locke juga banyak melakukan pemikiran-pemikiran lain loh. Pandangan John Locke akan HAM merupakan bukti perannya sebagai filsuf politik. John Locke menyatakan adanya hak kodrati yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrat ini terpisah dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik. Locke menyebutkan bahwa individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan, kepemilikan, yang tidak dapat dicabut oleh negara. Pemikiran tersebut dituangkan dalam teori kontrak sosialnya, sehingga membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak dari negaranya. Jika negara melanggar hak-hak alamiah tersebut atau hak individu tersebut, maka rakyat berhak untuk menggantikan secara paksa penguasa negara.
Individu itu adalah makhluk rasional, mampu hidup di bawah pemerintahan yang dipercaya untuk melindungi hak-hak alamiah dan kebutuhan publik. Dalam teori perjanjian, Locke mengatakan bahwa tidak semua hak yang dimiliki oleh manusia harus diserahkan kepada penguasa, yakni hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Tidak diserahkannya hak-hak tersebut karena tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan hakikat dirinya sendiri sebagai manusia. Lewat bukunya berjudul Two Treatises on Civil Government, tahun 1690, dalam konstruksi teorinya menyebutkan bahwa manusia memiliki keadaan ilmiah yang bebas menurut kehendak hatinya, dan satu dengan yang lain hidup sederajat. Keadaan alamiah sudah bersifat sosial, maka itulah manusia hidup rukun dan tentram sesuai dengan hukum akal yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kebebasan, dan hak milik orang lain. Karena hal-hal itu berkaitan dengan hak-hak fundamental atau hak asasi yang dimiliki oleh manusia, yakni hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Di dalam Pactum Subjectionis, Locke menyebutkan bahwa ketiga hak fundamental tersebut tidak ikut disertakan kepada seseorang yang diberi kekuasaan untuk memimpin negara. Artinya, ketiga HAM tersebut tetap melekat pada hakikat dan keberadaan manusia itu sendiri. Menurut Locke, ketika perjanjian penyerahan atau Pactum Subjectionis ini dilakukan, sertakan pula syarat-syarat bahwa kekuasaan yang diserahkan tidak boleh atau dilarang melanggar hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Jadi, dalam teori Locke ada dua jenis perjanjian, yakni perjanjian persatuan atau Pactum Unionis dan perjanjian penyerahan atau Pactum Subjectionis. Sebagai filsuf politik, John Locke memiliki karya-karya yang brilian. Salah satunya buku yang sangat fenomenal dan sudah dibahas sebelumnya, yaitu Two Treatises of Government atau Dua Persepakatan dengan Pemerintah yang terbit pada tahun 1690. Di dalam buku ini berisi penyuguhan ide dasar konstitusi demokrasi liberal. Di dalam buku ini juga, Locke percaya bahwa manusia sejatinya memiliki hak alamiah, bukan hanya sekedar hak hidup, namun hak atas pribadi dan hak atas kepemilikan sesuatu. Selanjutnya, ada buku Letter Concerning Toleration atau masalah yang berkaitan dengan toleransi. Buku ini terbit pada tahun 1689 dalam bahasa Latin, namun selanjutnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang lainnya. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh teman dekat Locke, yaitu Philip van Limburg, tanpa sepengetahuan Locke. Di dalam buku ini, John Locke menekankan bahwa negara seharusnya tidak ikut campur terlalu banyak dalam hal kebebasan keagamaan. Dan Locke juga mendukung adanya toleransi antar agama, bukan hanya agama Kristen Protestan, namun kepercayaan primitif dan kepercayaan yang lainnya seperti Islam maupun Yahudi. Selanjutnya adalah buku An Essay Concerning Human Understanding atau esai tentang saling pengertian manusia yang terbit pada tahun 1690. Buku ini merupakan buku yang mengangkat nama John Locke. Di dalam buku ini berisi tentang asal-usul, hakikat, dan keterbatasan pengetahuan manusia. Sumbangsi pemikiran dari John Locke yang lainnya adalah mengenai teori kontrak sosial. Menurut John Locke, teori ini dapat dikatakan merupakan teori yang paling relevan untuk menjelaskan bagaimana suatu negara yang diidealkan dapat terbentuk. Teori ini menjelaskan perolehan kedaulatan dan legitimasi rakyat oleh suatu negara yang didapat dari adanya kesepakatan atau perjanjian antara sang penguasa dan yang dikuasai, di mana yang dikuasai menyerahkan beberapa hak yang dimilikinya untuk diatur oleh sang penguasa demi terbentuknya suatu negara yang diidamkan. Teori kontrak sosial muncul dan berkembang dengan sangat dipengaruhi oleh perkembangan yang ada pada abad pencerahan, di mana pada masa ini ditandai dengan munculnya nasionalisme dan humanisme, pemikiran manusia yang ajaran ini menempatkan manusia sebagai penentu sistem serta pengatur dinamika kehidupan. Perspektif tentang kontrak sosial telah memberikan banyak sumbangsi vital bagi terbentuknya suatu negara dengan sistem politik yang dianutnya, meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu, kontrak sosial yang diungkapkan oleh tokoh ini juga banyak dianut oleh negara-negara besar dan disesuaikan dengan porsi perkembangan zaman yang ada. Tidak akan mungkin bagi kita untuk dapat menggunakan salah satu perspektif secara independen dan stagnan dalam satu sistem politik.
Karenanya, kontrak sosial dijalankan seperti halnya Amerika Serikat yang secara jelas berkiblat pada teori kontrak sosial John Locke. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam menjamin hak-hak kebebasan inilah yang sering disebut dengan teori kontrak sosial. Dan sistem pemerintahan demokrasi yang ada saat ini merupakan wujud dan bukti nyata serta kontribusi terbesar yang diberikan John Locke kepada politik dunia dari hasil pemikiran-pemikiran semasa hidupnya. John Locke sebagai filsuf politik sangatlah berhasil dan menginspirasi dunia untuk mengikuti langkah-langkahnya. Maka dari itu, kelompok kami mengambil John Locke sebagai tokoh filsuf politik pilihan kami.